Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septar Braha dari kelas A3 semester 5, nomor induk mahasiswa 191552514. Mata kuliah Keselamatan Konstruksi. Keselamatan konstruksi modular scaffold. Keselamatan konstruksi modular scaffold. Modular scaffold. Apa itu modular scaffold? Scaffold adalah suatu struktur sementara yang digunakan untuk menyangga manusia, material, dan peralatan kerja dalam konstruksi saat bekerja pada ketinggian. Biasanya perancah berbentuk suatu sistem modular dari pipa baja atau aluminium yang dirakit dari komponen individual yang difabrikasi terlebih dahulu, meskipun juga dapat menggunakan bahan-bahan lain. Komponen-komponen modular scaffold adalah 1. Tiang standar, gelagar pembujur, 3. Gelagar melintang, 4. Gelagar penumpang lantai kerja atau footlock atau board, 5. Rangka menyilang atau branch, 6. Papan rantai board atau plank, 7. Plat landasan yang dapat diatur ketinggiannya, adjustable base plate. Ada 7 komponen dasar modular scaffold. 1. Base plate. Adjustable base plate adalah landasan untuk mendirikan scaffold yang dapat diatur ketinggiannya. Pengaturan ketinggian base plate ini disesuaikan dengan permukaan tanah atau landasan di bawah agar scaffold dapat didirikan secara tegak dan tidak miring. Kedua, rosette. Rosette digunakan sebagai tempat untuk menghubungkan standar dengan transom atau ledger. 3. Standar. Standar adalah tiang scaffold yang tersedia dalam hot dim baja galvanis dia 48,3 kali 3,2 mm atau aluminium dia 48,3 kali 4,0 mm dengan roset di setiap 50 cm. Untuk maksimal 8 koneksi, 4 lubang kecil roset menentukan koneksi siku-siku. 4 bukaan yang lebih besar memungkinkan koneksi pada setiap sudut. Yang keempat, ledger atau transom. Ledger atau transom tersedia dalam panjang yang berbeda, menghubungkan antara satu standar dengan standar yang lain secara melintang. Ledger transom terbuat dari bahan pipa besi ringan atau bahan aluminium dengan dimensi yang ketebalannya 5. Branch. Branch merupakan batang pipa yang dipasang menyilang searah diagonal untuk mengaku antara satu standar dengan standar yang lain. Koneksi antara branch dengan standar menggunakan roset. Yang keenam, ada toe board. Toe board dipasang antara standar untuk mencegah kaki keluar dari platform. Toe board ini terbuat dari bahan baja ringan atau logam aluminium. Yang ketujuh, ada deck board atau platform. Deck terbuat dari bahan hot dim baja galvanis, aluminium kayu atau bingkai aluminium dengan papan kayu lapis. Deck juga dapat terbuat dari bahan ringan seperti glass fiber, reinforced plastik yang mampu mendukung beban. Ada juga tangga modular. Tangga modular merupakan jenis tangga yang difabrikasi sehingga mudah untuk dirakit dan dibongkar. Beban kerja tangga diizinkan hingga sebesar 3,0 kN per meter kubik. Berat masing-masing modul tangga umumnya kurang dari 11 meter. Ada juga platform tangga tower. Tangga tower berukuran standar dapat dengan mudah didirikan menggunakan komponen scaffolding standar dan tangga landasan aluminium. Tangga jenis ini menyediakan akses yang terpisah baik berada yang terpisah Ada juga tangga
Tower platform tangga tower. Tangga tower berukuran standar dapat dengan mudah didirikan menggunakan komponen scaffolding standar dan tangga lapisan aluminium. Tangga jenis ini menyediakan akses yang terpisah, baik berada dari sebelah perancah atau sebagai struktur berdiri bebas yang terkait dengan struktur bangunan. Tangga dapat berjalan diarahkan yang sama atau berlawanan. Beban yang diizinkan sebesar 2, kN per meter kubik. Ada juga tower tangga ringkas, cocok untuk ruang yang sempit selama pekerjaan konstruksi dibangun. Menggunakan standar komponen scaffold dapat dibangun hingga ketinggian 10 meter. Beban kerja yang diizinkan adalah 2,0 kN per meter kubik. All round tangga tower cocok untuk akses tangga di tempat umum dan sebagai tangga tower untuk akses keadaan darurat. Dibangun menggunakan standar komponen scaffold. Tinggi dan lebar bisa disesuaikan dengan ukuran tapak 10,09 meter, 1,57 meter, dan 2,7 meter. Tangga jenis ini bisa digunakan untuk 10, 12, atau 16 section tergantung pada kebutuhan. Beban yang diizinkan untuk 6 section adalah 5,0 kN per meter kubik dengan lebar tangga hingga 2,07 meter. Kontraktor Safety Management System atau CSMS. Apa itu faktor CSMS? CSMS adalah suatu sistem manajemen untuk mengelola kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan. CSMS merupakan sistem komprehensif dalam pengelolaan kontraktor sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaan pekerjaan. Manfaat CSMS. 1. CSMS menjembatani SMK 3 perusahaan dengan SMK kontraktor. Perusahaan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh SMK 3 kontraktor. Yang kedua, ada perusahaan harus memiliki SMK 3 yang baik sehingga dapat memberikan kerangka dasar bagi pengembangan SMK 3 kontraktor. Yang ketiga, ada pendekatan melalui OSHAS 18001 dan ISO 4500 di mana CSMS adalah bagian dari elemen 4.4.6 operational control. Yang kelima, ada operational control memiliki korelasi dengan keseluruhan elemen dalam OSHAS 18001, tidak berdiri sendiri. Tujuan CSMS itu didirikan untuk meyakinkan bahwa kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan telah memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan perusahaan. Yang kedua, sebagai alat untuk menjaga dan meningkatkan kinerja keselamatan di lingkungan kontraktor. Yang ketiga, ada untuk mencegah dan menghindari kerugian yang timbul akibat kerja kontraktor. Ada juga tahapan-tahapan CSMS. Yang pertama adalah tahap administrasi atau administrasi storage. Yang kedua ada tahap pelaksanaan atau implementation stage. Tahapan administrasi itu terbagi jadi 3, yaitu 1. Tahapan penilaian risiko atau risk assessment. Risk assessment adalah untuk mengetahui tingkat risiko suatu pekerja yang akan diserahkan ke tahapan administrasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tahapan penilaian risiko atau risk assessment. Risk assessment itu berguna untuk mengetahui tingkat risiko suatu pekerjaan yang akan diserahkan kepada kontraktor untuk menyesuaikan potensi bahaya dengan kemampuan kontraktor menjalankan pekerjaan yang aman. Yang kedua ada prakualifikasi atau pre-qualification, melakukan seleksi awal kontraktor yang memenuhi persyaratan ketiga untuk melakukan pekerjaan, mengevaluasi atas dasar daftar isian yang diserahkan kontraktor tentang persyaratan administrasi. Pengalaman ketiga, organisasi ketiga.
personil K3 yang dimiliki, rekor K3 di proyek sebelumnya, manual K3 yang dimiliki, serta referensi yang pernah diperoleh. Yang ketiga, ada pemilihan kontraktor atau selection, menentukan kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan proses penunjukan atau pelanggan yang berlaku pada kualifikasi aspek K3 sebagai alat satu unsur untuk menentukan pemenang. Tahapan pelaksanaan itu terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada permulaan pekerjaan atau preliminary activities, dilaksanakan sebagai pemenang atau pelaksana pekerjaan yang ditetapkan, memberikan kesempatan kepada kontraktor untuk mengenal dan familiar dengan lokasi dan aktivitas yang akan dikerjakan serta kondisi setempat serta interaksi selama pekerjaan berlangsung. Yang kedua, pelaksanaan proyek atau ongoing project. Program ketiga diimplementasikan pada saat kegiatan kerja berlangsung. Kontraktor melakukan upaya pencegahan kecelakaan dalam setiap langkah kegiatannya sesuai dengan sifat dan jenis bahaya yang ada. Program ketiga yang dijalankan disesuaikan dengan skala pekerjaan, tingkat risiko dan jumlah tenaga kerja yang dikerjakan. Yang ketiga ada evaluasi menyeluruh atau overall evaluation. Hasil CSMS harus dievaluasi secara berkala, khususnya setelah suatu pekerjaan kontrak selesai. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menilai kinerja kontraktor sebagai masukan untuk peningkatan program CSMS. Ya, itu materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.